Sampai saat ini masih ada yang membeda-bedakan soal status pemain timnas, terutama antara pemain lokal dengan keturunan, di mana pemain lokal adalah pemain asli yang lahir dan dibesarkan di Indonesia, sementara pemain keturunan adalah pemain campuran yang lahirnya tidak di Indonesia. Hal inilah yang seringkali membuat adanya gap antara pemain lokal dengan pemain keturunan. Lantas bagaimana reaksi dari pemain keturunan saat adanya anggapan tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, sampai saat ini Indonesia telah memiliki banyak pemain keturunan. Bahkan pemain keturunan Indonesia telah tersebar di berbagai posisi, mulai dari penjaga gawang hingga penyerang. Berkat pemain-pemain itulah prestasi timnas Indonesia lambat laun mulai membaik. Contohnya adalah saat mereka berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Selang beberapa bulan kemudian Indonesia kembali membuat prestasi lagi. Kali ini di ajang Piala Asia U23, di mana skuad asuhan Sinteyong itu mampu menembus babak semifinal. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa, mengingat di ajang tersebut Indonesia bertindak sebagai tim debutan. Namun sayang, kesuksesan Indonesia itu masih dianggap sebelah mata oleh orang Indonesia sendiri, terutama dari kaum lokal pride. Mereka tidak bangga karena prestasi yang didapatkan timnas ada campur tangan dari pemain keturunan. Mereka akan lebih bangga jika prestasi itu didapatkan berkat kerja keras dari pemain lokal yang benar-benar lahir dan dibesarkan di Indonesia. Tentu sebuah hal yang sangat disayangkan, karena ada saja pikiran seperti ini. Masalah ini kembali membesar beberapa waktu yang lalu dalam sidang DPR. Saat itu sidangnya membahas soal permohonan WNI dari dua pemain, yakni Kelvin Verdong dan Jens Ravan. Pada sebuah momen ada salah satu sosok yang memberikan saran kepada PSSI soal komposisi pemain timnas. Dia berharap di skuad timnas pemain lokalnya sebanyak 60%, sementara pemain naturalisasinya cuma 40% saja. Ya, kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu Pak Sekjen PSSI kalau bisa 60% lah pemain nasional. Ya, jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Ini kalau ke DPR ini masalah politik ini. Ya, kalau ke DPR ini bukan urusan olahraga. Olahraga itu olahraga politik juga. Politik olahraga. Mayoritas dari teman-teman anggota Dewan di sini menyampaikan terkait dengan hal itu. Saya meminta kalau bisa 60% dari mereka yang bermain, gitu ya. Itu kalau bisa ya pemain nasional. Ya jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60% pemain naturalisasi. Jangan dibalik. Apa yang terjadi saat ini akhirnya diketahui oleh pemain keturunan. Banyak yang kecewa karena meski sudah menjadi WNI, mereka tetap dianggap sebagai pemain asing. Meski begitu, para pemain keturunan masih sabar dan mencoba menjelaskan semuanya. Salah satunya yang dilakukan oleh Shane Patinama. Bagi Patinama, ia sama seperti pemain Indonesia lainnya dengan budaya dan makanan yang sama. Cuma bedanya dia lahir di luar negeri. Itu dikatakan Patinama saat menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh Indosat beberapa waktu yang lalu. What I said, because sometimes I read stuff and people say, oh, I'm different than the other guys, but I don't feel like I'm different because what I say, I got raised with the values of this culture as well. I raised with the same food since I'm a kid. I eat the same food. My family still lives here in Semarang as well. So the only thing is I don't speak the language, which I'm learning now. But people mistake, I think, that they think I'm just a foreigner. Yeah. But I'm not a foreigner. Boleh. Yeah. You are Patinama. I'm Patinama. I'm Indonesian, you know. Yeah. I'm not a foreigner. Darah Ambon nggak kemana-mana. Selalu ada di Patinama. Yeah. Tak hanya Shane Patinama, hal yang sama juga dilakukan oleh Jai Itzes. Menurutnya, ia bukanlah orang luar negeri, melainkan orang Indonesia yang pulang untuk membela negara Indonesia. Saya bukan orang luar yang membela Indonesia, tapi saya orang Indonesia yang pulang untuk membela negara Indonesia, kata Jai Itzes pada media.
Lebih lanjut, dua pemain tersebut kini akan kembali diandalkan oleh Sinteyong di lanjutan kualifikasi Piala Dunia, di mana lawan yang akan dihadapi tim Garuda terbilang berat, yakni Irak dan Filipina. Untuk laga melawan Irak, Patinama masih bisa dimainkan, sementara Jay Itzes statusnya masih diragukan, mengingat ia baru tiba di Indonesia. Jay bisa saja bermain, tapi semua tergantung pada keputusan Sinteyong. Kini sebagai pendukung timnas, marilah bersatu dan jangan pernah membeda-bedakan antara pemain lokal dengan pemain keturunan. Karena sejatinya status mereka sama, yakni sama-sama orang Indonesia. Mereka juga tidak main-main saat membela Indonesia, terutama pemain keturunan soal nasionalisme. Karena di tubuh mereka sudah tertanam jiwa nasionalis dari para leluhur yang sebelumnya telah lahir dan besar di Indonesia. Jadi itulah reaksi para pemain keturunan saat masih dianggap sebagai pemain asing di Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.